Selamat malam, saya Rein Aryo Hoai, pelaksana tugas Kepala Kelurahan Malawai, Distrik Sorong Mandoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saya mau berbagi informasi atau pengalaman tentang salah satu program prioritas yang saya canangkan di Kelurahan Malawai, yaitu program Kelurahan Sadar Hukum. Sejak saya dilantik atau ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Kelurahan Malawai tanggal 7 Januari 2025 oleh Bapak PJ Wali Kota saat itu, Bapak Bernard Rondelungu, saya langsung ke kantor kelurahan tentunya. Saya melakukan diskusi, perkenalan dengan pegawai Kelurahan Malawai dan juga Babinsa, Babin Kamtipmas. Kemudian juga saya berdiskusi dengan Bapak Ibu RT RW, Kader Posyandu yang ada di Kelurahan Malawai. Selain itu juga saya melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Saya melihat kondisi yang ada di wilayah Kelurahan Malawai, dan saya menemukan bahwa salah satu persoalan utama yang ada di wilayah Kelurahan Malawai adalah persoalan Kamtipmas, di mana daerah sini sering terjadi konflik. Itu menjadi concern saya untuk bagaimana melakukan terobosan atau inovasi untuk bagaimana mengatasi atau meminimalisir persoalan-persoalan yang ada di wilayah Kelurahan Malawai. Saya kemudian berdiskusi dengan teman-teman di kelurahan, RT RW, dan juga teman-teman program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, karena kebetulan saya sedang mengambil studi program Magister. Kami menemukan solusi yang mungkin bisa saya lakukan di Kelurahan Malawai, yaitu mencanangkan program Kelurahan Sadar Hukum dengan harapan bahwa dengan hadirnya program ini, masyarakat bisa patuh dan sadar atas segala tindakan yang dia lakukan agar tidak menyeleweng atau melanggar hukum. Tindak lanjut dari diskusi kami tersebut adalah tanggal 3 Februari dalam pelaksanaan rapat kerja tingkat Kelurahan Malawai, saya mengukuhkan tim Sadar Hukum Kelurahan Malawai, di mana isinya adalah semua pegawai kelurahan, saya sendiri sebagai pembina, Bapak Ibu RT RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Malawai, dan juga tentunya ada pembina dari Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagai pembina. Setelah melakukan pengukuhan dan raker pada saat itu juga ada warga yang datang mengadu. Saya senang itu, kami bisa langsung action. Mereka mengadu soal persengketa jual beli tanah yang terjadi di wilayah RT 1 RW 3 Kelurahan Malawai. Saya kemudian menerima laporan tersebut, dan saya akhirnya dengan teman-teman kami menjadwalkan untuk melakukan mediasi pada tanggal 7 Februari 2025. Setelah dilakukan mediasi, dalam prosesnya berjalan, ada hal menarik yang saya anggap perlu untuk dikaji lebih lanjut. Ketika saat mediasi tersebut dari anggota Dewan Adat Malamoy selaku suku asli yang mendiami atau yang memiliki tanah adat di atas wilayah administrasi pemerintah Kota Sorong, beliau mengatakan begini: di atas Kota Sorong ini tanah adat hanya dimiliki oleh 7 marga dari suku Malamoy, sementara satu marga yang namanya ada atau di dalam surat pelepasan adat yang menjadi objek persoalan yang kami bahas saat itu, dia mengatakan bahwa marga tersebut tidak punya hak atas tanah di sini. Namun setelah saya berikan penjelasan dan saya bertanya, apakah dasar dari Bapak mengatakan seperti begitu? Kemudian beliau mengatakan bahwa dasarnya adalah sidang adat terbuka dan tertutup yang dilakukan oleh Dewan Adat Malamoy pada tahun 2013. Kemudian saya bertanya lagi, apakah hasil sidang adat itu sudah diakomodir ke dalam hukum positif? Hukum positif ini maksud saya adalah mungkin sudah diperdakan atau minimal wali kota mengeluarkan peraturan wali kota untuk mengikat aturan tersebut. Karena kami di kelurahan pun juga mendapat dasar hukum untuk bagaimana melakukan kegiatan administrasi dalam persoalan atau pengurusan tanah adat yang ada di wilayah Kelurahan Malawai maupun Kota Sorong secara umum. Kemudian beliau menjawab tidak. Disitulah saya beri penjelasan. Hukum adat dan hukum positif itu harus berjalan seiringan, harus nyambung. Hukum adat tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus
kalau ingin mengikat secara hukum yang kuat, dia harus sejalan dengan hukum positif. Jadi setelah saya menemukan persoalan itu, akhirnya dan saya memberikan penjelasan yang baik kepada Dewan tersebut, beliau akhirnya mengalah dan menyerahkan hasil pembahasan selanjutnya dalam mediasi itu kepada saya. Kemudian saya masuk kepada inti permasalahan antara pihak-pihak yang bersengketa, yang melapor dan yang dilapor, saling memberikan pandangan dan apa yang mereka pikirkan atau pembelaan masing-masing. Saya mencoba melakukan pendekatan emosional hati ke hati kepada mereka berdua untuk bagaimana mendapatkan solusi yang terbaik agar persoalan ini bisa berakhir dengan damai dan tidak menimbulkan konflik yang lebih lanjut. Dan puji Tuhan, dengan pendekatan yang baik tersebut, penjelasan dampak-dampak hukum yang akan timbul ke depan jika persoalan ini tidak diselesaikan dengan baik, mereka berdua akhirnya mengalah. Dan Pak keluarga Tesya yang melapor dan Pak Samsu yang menjual tanah secara diam-diam tersebut akhirnya sama-sama bersepakat untuk berdamai. Dan yang lebih spesial lagi, orang yang terlanjur membeli tanah dari Haji Samsu, Haji Yahya namanya, beliau dengan pemahaman yang kami berikan dengan baik, dengan penyampaian dampak-dampak sosial yang akan timbul jika beliau juga tidak bisa merespon hal ini dengan baik, beliau akhirnya menerima dengan baik juga. Beliau akhirnya bersetuju untuk mengembalikan tanah yang telah dia beli, yang telah dia bayar itu kepada keluarga Tesya dengan baik dan tanpa meminta ganti rugi sedikit pun. Karena saya berusaha menyadarkan warga semuanya bahwa dampak setelah ini itu yang harus kita pikirkan bersama. Kita hidup bertetangga, kita hidup bersama-sama di masyarakat, harus kita mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dan kekeluargaan. Karena persoalan yang hari ini kita hadapi hanya sementara, tapi kehidupan kita akan terus berlanjut dan terus bersama-sama. Puji Tuhan, saat itu akhirnya semuanya bersepakat berdamai dan tanah yang terlanjur dijual, surat pelepasan adatnya akhirnya dikembalikan lagi kepada keluarga Tesya. Setelah persoalan itu saya selesaikan, ada lagi persoalan yang lain, ada 2-3 yang kami selesaikan juga di kantor lurah ini, dan ada juga laporan warga yang kami akhirnya turun ke lapangan dan langsung menyelesaikannya juga di tempat. Karena saya melihat program ini sangat bagus untuk bisa meminimalisir persoalan-persoalan, saya akhirnya membangun kerjasama juga dengan kepolisian. Dalam hal ini Polsek Sorong Kota yang menjadi, karena Polsek Sorong Kota kami masuk dalam wilayah kerja mereka. Saya berkunjung ke Kapolsek, Pak KP Saroji SH di kantor polisi sektor Sorong Kota di Jalan Kuda Laut di Kota Sorong. Saya ke sana dan saya melakukan diskusi, dan sekaligus juga saat itu saya sudah membuat surat edaran. Saya mengeluarkan surat edaran bagi seluruh wilayah masyarakat Malawi agar segala macam persoalan itu bisa dibawa ke kantor lurah, biar nanti Pak Lurah yang selesaikan, karena kita sudah punya pos bantuan hukum di wilayah Kelurahan Malawi. Dan puji Tuhan, saat melakukan kunjungan ke Polsek, kami disambut langsung oleh Pak Polsek, dan beliau juga menyambut baik program yang kami lakukan di Kelurahan Malawi. Dan hal ini membuat saya semakin bersemangat untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk menyadarkan warga. Saya terus turun ke lapangan, saya melihat, saya bertanya, ada persoalan yang mungkin tergantung selama ini, saya bertanya kepada mereka, dan kami selalu merespon dengan cepat. Kami merespon dengan cepat, hal-hal teknis yang harus dilakukan yang bisa langsung dieksekusi oleh kelurahan, kami eksekusi. Namun yang perlu koordinasi, kami lakukan koordinasi. Dan itu terus berlanjut, dan saya juga senang dengan adanya program ini dan segala hal yang tidak kami lakukan di Kelurahan Malawi. Warga sedikit demi sedikit mulai sadar. Mereka mulai sekarang di Kelurahan Malawi, ada warga, ada kejadian apapun, mereka tidak langsung bikin aksi, mereka tidak langsung melakukan hal-hal yang menimbulkan kerawanan dalam wilayah lingkungan, tapi mereka langsung ke sini. Mereka ke sini, mereka melapor Pak Lurah ada aktivitas begini-begini, berpotensi untuk menimbulkan gangguan Kamtibmas, dan kelurahan langsung merespon dengan cepat. Kami langsung melakukan langkah-langkah strategis yang cepat untuk dilakukan. Demikian itu yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya.
Semoga saya berharap dengan program Kelurahan Sadar Hukum yang saya canangkan di Kelurahan Melawai ini bisa ditiru dan dipraktekkan di seluruh wilayah kelurahan di Kota Sorong. Dengan hal ini kita akan membuat Kota Sorong menjadi aman, kita akan membuat Kota Sorong menjadi tertib untuk mendukung Kota Sorong sebagai kota termaju di atas tanah Papua. Karena kalau kita mau maju, kota ini harus aman. Karena kalau kota tidak aman, kota tidak akan maju. Semangat!